Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Sarah Nabila. Saya berasal dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang sudah saya dapat di kampus dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Di materi pertama ini saya mempelajari tentang pengertian hukum, tata negara hukum, dan pengantar hukum Indonesia. Secara etimologis, hukum dalam bahasa Inggris disebut law, dan dalam bahasa Belanda atau Jerman disebut Recht. Recht berasal dari bahasa Latin yaitu rechtum, yang berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Dalam bahasa Romawi, Recht berarti raja atau perintah raja. Istilah hukum sendiri dalam bahasa Latin disebut ius, dari kata ubere, artinya mengatur, memerintah, atau hukum. Pengertian tata hukum susunan hukum yaitu memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Nah, yang dimaksud sebenarnya yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup, agar ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum. Nah, tata hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah tata hukum yang disahkan oleh pemerintah atau penguasa mengesahkan tata hukum di negara tersebut. Jadi kalau misalkan undang-undang sudah disahkan, harus segera diumumkan agar masyarakat tahu undang-undang apa saja yang berlaku untuk masyarakat. Nah, sedangkan pengertian pengantar ilmu hukum sendiri itu memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, apa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum di Indonesia. Nah, apa sih tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui macam-macam hukum, bentuk, dan isi yang berlaku di Indonesia. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang diharuskan serta diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Kedudukan, hak, dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Prosedur hukum, acara peradilan, dan birokrasi hukum atau pemerintahan apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum di Indonesia sendiri. Nah, di hukum sendiri kita itu ada dua pengantar. Yang pertama ada pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum Indonesia. Keduanya memiliki perbedaan. Pengantar hukum Indonesia berfungsi untuk mengatur setiap orang yang mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau hukum positif. Sedangkan pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai dasar hidup orang yang mempelajari hukum secara luas beserta berbagai hal yang melingkupinya. Nah, bukan cuma perbedaan, pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum Indonesia juga punya persamaan loh. Apa sih persamaannya? Persamaannya itu merupakan sama-sama dasar hukum bagi yang mempelajari ilmu hukum secara luas. Nah, hubungannya apa sih antara pengantar hukum dan pengantar ilmu hukum? Nah, hubungannya itu mereka tuh memiliki hubungan yang erat yang mengantarkan setiap orang yang mempelajarinya pada suatu kesimpulan bahwa pengantar ilmu hukum Indonesia secara khusus mempelajari hukum yang sedang berlaku pada saat ini di Indonesia. Di sisi lain, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara luas dan komprehensif. Nah, sekian dari materi pertama saya. Sekarang lanjut ke materi kedua.
Nah, lanjut ke materi kedua tentang sejarah hukum. Sejarah hukum adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum pada masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Hal ini berkenan dengan kegunaan sejarah sebagai pemeliharaan keutuhan akan kebenaran bagi kehidupan generasi selanjutnya. Nah, melalui sejarah hukum dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan keunggulan hukum yang pernah berlaku, yang diperlukan karena hukum pada masa lalu memberi andil atau pengaruh terhadap hukum yang berlaku saat ini. Demikian pula, hukum yang berlaku saat ini mempengaruhi hukum yang akan datang. Nah, sejarah tata hukum di Indonesia itu sebelum merdeka ya, itu ada masa Veronese Ost Company atau VOC, itu dari 1602 sampai 1799. Nah, peraturan-peraturan yang dibuat oleh VOC ini sama dengan hukum Belanda kuno yang sebagian besar merupakan hukum disiplin. Dalam perkembangannya, Gubernur Jenderal Peter Booth diberi wewenang untuk membuat peraturan guna menyelesaikan masalah dalam lingkungan pegawai VOC di daerah-daerah yang dikuasai VOC. Kemudian yang kedua itu ada Veronese Ost Company 1602 sampai 1799. Jadi kayak setiap peraturan diumumkan, tetapi pengumuman itu tidak disimpan dalam arsip dan kemudian dilepas serta tidak disimpan dengan baik, sehingga tidak diketahui peraturan yang masih berlaku atau tidak. Menarik sekali ya. Keadaan tersebut membuat VOC mengumpulkan pengumuman yang pernah ditempel. Jadi kayak mungkin ditempel di mading-mading kali ya kalau sekarang itu, atau di tempat yang bisa orang-orang lain tuh lihat. Nah, keadaan tersebut membuat VOC mengumpulkan pengumuman ditempel tersebut, kemudian disusun secara sistematis dan akhirnya diumumkan di Batavia dengan nama Statuta Batavia pada tahun 1643. Kemudian ada masa Besluiten Regerings, itu dari 1814 sampai 1855. Setelah Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda kembali menduduki wilayah Nusantara, di mana pada masa ini peraturan terhadap koloni diserahkan sepenuhnya kepada raja sebagai penguasa mutlak, bukan kepada kongsi dagang sebagaimana terjadi pada masa VOC. Nah, pemerintah Belanda juga berhasil memodifikasi hukum perdata yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 1838. Pada tanggal 15 Agustus 1839, Menteri Jajahan di Belanda mengangkat Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda terdiri dari Mr. Scholten van Oud Haarlem, Mr. J. Sneser, dan Mr. J. F. H. van Ness, yang berhasil menyelesaikan beberapa peraturan yang disempurnakan oleh Mr. H. L. Wischer. Nah, berikutnya ada Reglement OP de Rechterlijk Organis RO atau Peraturan Organisasi Pengadilan POP. Algemeen Bepalingen van Wetgeving AB atau ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan. Yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, dan ada Peraturan tentang Acara Perdata AP. Nah, uniknya sendiri peraturan perdata ini masih sekarang ini masih pakai peraturan perdata pada zaman dahulu, belum ada pergantian seperti pidana yang sudah diperbarui. Nah, kitab hukum pidana untuk golongan Eropa melalui Stablet itu 1866-55. Ada kitab hukum pidana bagi orang Eropa melalui Stablet juga, dan masih banyak lagi ya. Nah, karena masih banyak, masih panjang, kita lanjut di berikutnya.
Oke, lanjut lagi ya. Tadi masa Regering Star Struggling, sekarang lanjut ke masa Indie Star Struggling. 1926 sampai 1942. Itu pada tahun 1922 terjadi perubahan ground weight atau WD yang mengakibatkan perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang terletak pada pasal 61 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa susunan negara Hindia Belanda akan ditentukan dengan undang-undang dan hal-hal lain bila perlu juga akan diatur dengan undang-undang. Nah, dari golongan Eropa, hukum perdata yaitu Burgerlich Wetboek dan Wetboek van Koophandel yang diundangkan tanggal 1 Mei 1848 dengan asal konkordansi. Dan dari golongan Bumiputra, hukum perdata adat dalam bentuk tidak tertulis. Tetapi dengan adanya pasal 131 ayat 6 Indie Star Struggling, maka berlakunya hukum perdata adat menjadi tidak mutlak dan dapat diganti dengan ordonasi jika dikehendaki oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan ada golongan timur asing. Golongan timur asing ini berlaku hukum perdata. Hukum pidana adat mereka menurut pasal 11 AB berdasarkan Stadtblad 1855-79 yang berlaku untuk semua golongan timur orang asing. Hukum pidana material yaitu Wetboek van Stress sejak 1 Januari 1988. Nah, sekarang lanjut ke masa Jepang, Osamu Seirei 1942 sampai 1945. Pada masa pemerintahan Jepang, pelaksanaan tata pemerintah di Indonesia berpedoman pada undang-undang yang disebut Gunseirei melalui Osamu Seirei yang mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan melalui peraturan pelaksana yang disebut Osamu Kirei yang berlaku secara umum berisi tentang hal-hal yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Nah, pemerintah bala tentara Jepang mengeluarkan Gunseirei nomor istimewa 1942, Osamu Seirei nomor 25 tahun 1944 memuat aturan-aturan pidana yang umum dan khusus sebagai pelengkap aturan yang telah ada. Gunseirei nomor 14 tahun 1942 tentang susunan lembaga peradilan. Nah, contohnya itu ada Tiho Hoin berasal dari Landrat, yaitu pengadilan negeri. Ada Keizai Hoyer berasal dari Landgereh atau hakim kepolisian. Kemudian yang ketiga ada Ken Hoyin berasal dari Regenskap Gereh, yaitu pengadilan kabupaten. Gun Hoyin berasal dari distrik Gereh, pengadilan kewedanan. Ada Kyokyo Koto Hoyin berasal dari Hof for Islami Etis Zakir, Mahkamah Islam Tinggi. Kemudian selanjutnya ada Kyokyo Koto Hoyin berasal dari kemudian ada Soyo Hoyin, maaf ya. Selanjutnya ada Soyo Hoyin berasal dari Pristerat atau rapat agama. Kalau ada salah penyebutan mohon maaf ya, karena namanya agak sedikit susah disebut, asing juga bagi saya. Kemudian ada Gunseiken 1 Kyoko terdiri dari Tihoken 1 Kyoko, Kejaksaan Pengadilan Negeri, berasal dari paket Vordelandraden. Nah, masa tahun 1945 sampai 1949 itu 18 Agustus ya tepatnya. 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan dasar atau pokok berdirinya bangsa negara Indonesia, sekaligus merupakan nomor dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat. Nah, bentuk dari tata hukum menurut aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada dan masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Pasal 2, bahwa semua lembaga negara yang masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kemudian pada 27 Desember 1949 hingga 16 Agustus 1950, itu kayak setelah berdirinya negara Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949, maka berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat bahwa peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku, tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau kuasa konstitusi ini. Dan pada 17 Agustus 1950 sampai 14 Juli 1959, itu kayak bangsa Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku sampai dengan tanggal 4 Juli 1959. Tata hukum yang berlaku pada masa itu adalah tata hukum yang terdiri atas sebuah peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan semua peraturan yang baru dibentuk dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 4 Juli 1959. Nah, pada 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar sementara 1950 dinyatakan tidak berlaku dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tata hukum yang berlaku pada masa itu adalah tata hukum yang berdiri dari peraturan yang berlaku pada tahun 1950 sampai 1959 dan yang masih dinyatakan berlaku pada saat ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan yang dibentuk setelah dekret presiden 5 Juli 1959 sampai dengan saat ini dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sekian dari materi kedua ini. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga itu tentang sumber dan bahan hukum. Nah, pengertian dari sumber hukum itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah sebab-sebab hukum yang mengikat ya. Nah, pengertian sumber hukum sendiri itu memiliki arti dari kesadaran hukum yang ditemukan dalam hati sanubari anggota masyarakat tentang suatu yang dianggap sebagai yang seharusnya atau sepantasnya, sesuatu yang dianggap adil dan benar oleh suatu komunitas masyarakat. Sumber-sumber hukum menurut formil itu yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada jurisprudensi, yang keempat ada traktat, dan yang kelima itu ada doktrin. Nah, yang pertama penjelasan tentang undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, yakni oleh DPR dan Presiden, dan mempunyai kekuatan mengikat masyarakat. Undang-undang dalam arti material itu luas ya, yaitu semua peraturan atau keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum, secara luas itu dapat dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dalam arti yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Undang-undang ini ditekankan adalah dari segi pembuatan dan bentuknya.
Kemudian ada syarat berlakunya undang-undang. Nah, syarat formil itu diberi bentuk tertulis. Ya, adanya tata cara atau prosedur tertentu dalam proses pembuatannya, yaitu bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Selanjutnya disahkan oleh Presiden. Undang-undang itu harus diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam lembaga negara. Undang-undang mulai berlaku dan mengikat menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tidak disebutkan tanggal mulai berlakunya, maka berlakunya undang-undang itu adalah 30 hari sejak diundangkan untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah lainnya hari ke-100 sejak diundangkan. Asas berlakunya undang-undang, yaitu undang-undang tidak berlaku surut. Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Undang-undang yang berlaku kemudian belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Lex posteriori derogat lex priori. Kemudian ada undang-undang yang lebih tinggi derajatnya, membatalkan undang-undang mempunyai derajat yang lebih rendah. Oke, lanjut ya. Kemudian ada undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum atau lex specialis derogat legi generalis. Kemudian ada undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Nah, dalam hal ini menyangkut dengan adanya hak uji material dan kaitannya dengan asas kedaulatan rakyat. Undang-Undang Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Nah, pasal 7 hierarki per UU nih. Ada Undang-Undang 1945, ada TAP MPR, ada UU, Perpu, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Presiden, Perda Provinsi dan Kabupaten. Selanjutnya itu ada jurisprudensi. Nah, dalam bahasa Indonesia adalah peradilan tetap atau hukum peradilan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah case law atau judgment law atau hukum yang dibuat di pengadilan. Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan atau vonis hakim. Disebut jurisprudensi karena suatu keputusan hakim sebelumnya diikuti oleh hakim lain pada persoalan yang sama sehingga menjadi sumber hukum. Kemudian ada macam-macam bentuk dari jurisprudensi sendiri, yakni keputusan hakim yang terjadi karena rentetan keputusan yang sama dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara. Standar arresten atau keputusan baku Mahkamah Agung. Kemudian ada jurisprudensi tidak tetap, yaitu keputusan hakim yang terdahulu yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap atau standar arresten. Selanjutnya ada traktat. Ya, traktat ini adalah persetujuan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Apabila dilakukan oleh dua negara disebut bilateral, dan apabila dilakukan oleh beberapa atau banyak negara maka disebut multilateral. Traktat disebut hukum sebagai hukum traktat atau hukum perjanjian antar negara, merupakan hukum yang ditetapkan dua negara atau lebih bersama-sama mengadakan suatu perjanjian traktat. Prosedur pengesahan traktat nih. Ada beberapa prosedur. Yang pertama ada tahap penetapan atau sluiting, yaitu penetapan isi perjanjian oleh utusan atau delegasi pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penetapan diberi nama konsep traktat atau perjanjian. Kemudian ada tahap perjanjian masing-masing parlemen. Pihak yang bersangkutan di Indonesia oleh Presiden diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk disetujui. Kemudian yang ketiga ada tahap ratifikasi atau tahap pengesahan. Nah, setelah diratifikasi oleh Presiden,
maka perjanjian itu berlaku di wilayah negara yang bersangkutan. Perjanjian yang telah diratifikasi kemudian diundangkan dalam lembaga negara. Kemudian yang keempat ada tahap penukaran piagam perjanjian. Pihak-pihak yang telah meratifikasi perjanjian dalam suatu upacara saling menyampaikan piagam persetujuan yang disebut pengumuman atau pelantikan. Selanjutnya ada doktrin. Doktrin adalah suatu ajaran dari seseorang ahli hukum yang oleh dunia internasional sudah diakui keahliannya dalam lapangan hukum. Biasanya ahli yang demikian itu menjadi terkenal karena buah pikirannya yang bermutu tinggi. Kemudian ada bahan-bahan hukum. Nah, selain istilah bahan juga dikenal sebagai istilah unsur yang diartikan sebagai bagian terkecil dari suatu benda. Bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bahan hukum primer, primary resource, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis-jenis hukum itu ada bahan hukum premier, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang Jurisprudensi, dan Traktat. Ada bahan hukum sekunder, itu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya, para sarjana, jurnal, artikel ilmiah, dan sejenisnya. Yang terakhir ada bahan tersier, itu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Nah, sekian dari video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada salah pengucapan selama akhir video. Saya Sarnabila. Terima kasih.